Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Ali Aulia dengan NIM 200104022, yang dimana pada kesempatan ini dalam melaksanakan atau menyelesaikan tugas dari mata kuliah micro teaching, yang dimana saya akan menjelaskan materi mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Baik, mengenai tujuan pembelajaran dalam materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan mengenai jaringan meristem, jaringan embrional. Dan yang kedua, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri berbagai jenis jaringan permanen, jaringan dewasa. Siswa dapat menjelaskan fungsi berbagai jenis jaringan permanen. Dan yang keempat, siswa dapat membandingkan struktur sel berbagai jaringan tumbuhan pada gambar. Dan yang kelima, siswa dapat menjelaskan struktur jaringan pada organ tumbuhan, akar, batang, daun, bunga, dan buah. Dan yang keenam adalah siswa dapat menjelaskan fungsi jaringan pada organ tumbuhan, agar, batang, daun, bunga, dan buah. Siswa dapat menganalisis hubungan struktur dan fungsi jaringan dengan organ tumbuhan, akar, batang, daun, bunga, dan buah. Dan yang kedelapan, siswa dapat membedakan tanaman dikotil dan monokotil. Dan yang kesembilan di sini adalah siswa dapat menganalisis sifat fitopotensi tumbuhan dikaitkan dengan kultur jaringan. Baik, materi yang akan dijelaskan pada kesempatan ini ialah jaringan tumbuhan, yang dimana jaringan tumbuhan di sini terbagi menjadi dua bagian, yaitu jaringan embrional dan jaringan dewasa. Yang dimana jaringan embrional ini membahas tentang meristem. Nantinya pada materi yang kedua, yang dimana jaringan dewasa di sini yang akan membahas tentang epidermis, parenkim, penguat, pengangkut, dan peridem. Yang dimana jaringan penguat di sini terbagi menjadi kolenkim dan sklerenkim, dan yang dimana pengangkut di sini terbagi menjadi xilem dan phloem. Baik, pertama mengenai jaringan meristem. Jaringan meristem di sini adalah jaringan yang terus-menerus mengalami pembelahan atau masih bersifat embrional. Sedangkan sel-sel baru yang digantikan kedudukannya oleh sel meristem disebut derivatif atau turunan. Sedangkan ciri-ciri jaringan meristem di sini yang pertama adalah sel-selnya muda, aktif melakukan pembelahan dan pertumbuhan. Baik, inilah bentuk dari gambar jaringan meristem menurut letaknya, yang dimana yang pertama ialah jaringan meristem primer, dimana contohnya di sini adalah pada ujung batang dan ujung akar. Dan jaringan kedua ialah jaringan meristem sekunder, yang dimana contohnya jaringan meristem sekunder itu adalah yang berada di dalam kambium. Dan jaringan dewasa di sini ialah jaringan yang merupakan jaringan yang terbentuk dari hasil diferensiasi sel-sel yang dihasilkan jaringan meristem sehingga memenuhi suatu fungsi tertentu. Ciri-ciri jaringan dewasa antara lain tidak melakukan aktivitas membelah diri, ukuran sel relatif lebih besar daripada sel meristem. Artinya di sini perbedaan antara jaringan epidermis dan jaringan dewasa, yang dimana jaringan epidermis adalah itu aktif membelah, dan sedangkan jaringan dewasa ialah jaringan yang sudah tidak lagi mengalami pembelahan. Baik, macam-macam jaringan dewasa di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah jaringan epidermis, yang kedua adalah jaringan parenkim, yang ketiga adalah jaringan pengangkut atau penyokong, dan yang keempat adalah jaringan pengangkut, yang kelima adalah jaringan gabus. Yang pertama, jaringan epidermis. Jaringan epidermis dalam
tubuh tumbuhan berfungsi sebagai penutup dan pelindung jaringan lainnya, terutama pada jaringan muda yang masih memungkinkan mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Karena itu, jaringan epidermis terletak pada lapisan terluar akar, batang, dan daun. Ciri jaringan epidermis antara lain selnya hidup dan tersusun rapat, tidak memiliki klorofil, dan bentuk balok. Contoh, teman-teman bisa melihatnya gambar dari bentuk jaringan epidermis. Dan untuk yang selanjutnya yang kedua ialah jaringan parenkim. Jaringan parenkim di sini merupakan bentuk lain dari jaringan dewasa. Jaringan parenkim menyusun tubuh tumbuhan setelah jaringan epidermis. Jaringan parenkim disebut juga jaringan dasar. Alasannya, jaringan dasar bisa ditemukan pada semua organ tubuh tumbuhan seperti akar, batang, dan daun. Gambarnya teman-teman bisa melihat seperti ini bentuk dari gambar jaringan parenkim. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim terbagi menjadi beberapa jaringan, yaitu yang pertama adalah parenkim air, di mana parenkim yang berperan dalam penyimpanan air, sebagai contoh parenkim air pada tumbuhan kaktus. Dan yang kedua adalah parenkim pengangkut, salah satu jaringan yang menyusun xilem dan floem, yang dimana xilem dan berfungsi mengangkut air dan gram mineral, sedangkan floem yang berfungsi mengangkut hasil asimilasi yang kemudian diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Dan yang ketiga adalah parenkim penyimpan udara, yang dimana fungsinya di sini adalah sebagai penyimpan udara pada ruang ekstertral. Contohnya parenkim penyimpan udara pada tumbuhan air yang mempunyai ruang antar sel dengan jumlah banyak dan ukuran yang besar. Yang keempat adalah parenkim asimilasi yang berfungsi sebagai tempat pembuatan zat makanan pada proses fotosintesis. Parenkim ini banyak terdapat pada bagian tumbuh-tumbuhan yang berwarna hijau. Dan yang kelima adalah parenkim penimbun, yang dimana di sini sebagai penyimpan cadangan makanan. Cadangan makanan tersebut berada pada vakuola, contohnya umbi, rimbang, dan biji. Dan yang seterusnya adalah jaringan penguat atau penyokong, yang dimana jaringan penguat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kolenkim, dalam mana artinya penebalan tidak merata pada tumbuh-tumbuhan, yang dimana contohnya di sini dapat ditemukan pada batang kecambah, tangkai yang muda. Dan sklerenkim, pembelahan merata pada tumbuh-tumbuhan, yang dimana teman-teman bisa menemukannya di tempurung kelapa, cangkang biji kenali. Dan inilah bentuk dari jaringan pengangkut, yang diantaranya kolenkim dan sklerenkim. Teman-teman bisa melihatnya pada gambar tersebut. Dan untuk selanjutnya perbedaan jaringan kolenkim dan sklerenkim di sini adalah, yang pertama, jaringan kolenkim tersusun dari sel-sel hidup dan bentuknya memanjang. Yang kedua, memiliki dinding dengan penebalan yang tidak teratur. Yang ketiga, mengalami penebalan setempat. Dan yang keempat, hanya memiliki dinding primer yang lunak, lentur, dan tidak berlenggi. Dan yang kelima, isi selnya dapat mengandung tatin dan kloroplas. Dan untuk selanjutnya di sini jaringan sklerenkim, yang pertama merupakan jaringan penguat dengan dinding sekunder yang merata dan tebal karena mengandung zat ligin. Dan yang kedua, hanya dijumpai pada organ tumbuh-tumbuhan yang tidak lagi menyebar pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang ketiga, tersusun atas sel-sel mati. Yang keempat, sel-selnya lebih laku daripada sel kolenkim. Dan yang kelima, terdiri atas serabut sklerenkim. Dan itu selanjutnya ialah jaringan pengangkut, yang dimana jaringan pengangkut ini terbagi menjadi dua, yang di sini adalah xilem dan floem, dimana xilem berfungsi
untuk mengangkut air dan gram mineral dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Sedangkan phloem di sini adalah mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.